pasti akan sembuh, gue yakin. Dan yang ketiga, paling penting nih, coba lo rubah perangai lo sedikit aja. Ya? Kasih makan apa sih lo? Woi, Bang. Gue belum kelar ngomong sama lo. Woi. Bang. Woi, gue belum kelar ngomong sama lo. Bang, buka pintunya, Bang. Rocky. Sudah berhasil mencuri surat perjanjiannya abahnya itu. Hah? Dan Om Wardana. Oh, gitu. Jadi untuk masalah Mondi sekarang ini kita tidak bisa berbuat banyak, Bel. Maafin Papi ya. Gimana sih Om Dana mimpi? Harusnya surat itu tuh disimpan di tempat yang aman, di lemari besi kalau perlu. Gimana sih Mami, aku kesel banget sama Om Dana. Ya kesel terus kudu kumaha. Ya sok atuh cari cara lain, kumaha gitu loh. Mami, mau cari cara lain gimana lagi? Ini tuh waktunya udah mepet. Sih. Aku udah janji sama teman aku mau datang ke acara ulang tahun teman aku. Dan aku mau ditemenin sama pacar aku. Ya terus sekarang kayak gini gimana dong? Aku malu dong, Mami. Ditemenin sama pacar kamu, emang pacar kamu teh saha? Monde. Monde mah bukan pacar kamu. Aduh, nah jadi sesat kieu geuningan anak. Iya kan aku mikirnya si Mondi lagi tinggal di rumahnya Om Dana. Jadi Om Dana bisa dong bujuk Mondi supaya Mondi mau pergi sama aku. Gimana sih, ngeselin. Tuh kan, budak, tah gitu tuh. Kalau nggak diikutin maunya begini nih. Nggak jauh 11-12 sama kamu. Ayo, Bella. Bella. Bella, kemana? Aduh Gusti, Bella, aduh naik motor, aduh Bella, aduh kade atuh guzrak, budak buang, Pupi, Bella, kejar, lari, lompat, naik mobil, sok atuh, hayu, sok, buruan, jangan sampai hilang ya, sok, buruan atuh, sok lah. Aduh, kemana sih Bella? Ketinggali geningan, nyelip pakai motor sih. Pupi juga kasih motor sama dia begini nih. Aduh, jangan sampai kayak si Boy. Aduh, amit-amit jangan. Aduh, sien. Aduh. Sudah, Mami tenang aja. Jangan panik dong. Tenang. Kumaha bisa tenang ya budak. Sama tahu wayang ya budak, tahu nggak? Aduh, kalau sampai nyungsung aja kemana kumaha tuh. Ferdi, ngapain lagi? Ya Fer? Halo Dan. Kamu bikin anak saya morat-marit ya? Ada apa Fer? Ya gara-gara si Mondi tidak bisa temani Bella di acara ulang tahun. Iya kan? Ini kacau semua sekarang. Dia marah dan dia keluar naik motor, ngebut. Gak tahu kemana. Terakhir saya lihat dia di Jalan Armada 11. Saya perintahkan ke kamu. Cari dia sampai ketemu. Sekarang. Oke. Gue jalan sekarang. Ini semua gara-gara jenggot kampung itu. Nih bos besar duduk sini bos besar. Teh manis apa kopi? Ini teh manis. Oh iya. No nya. Jadi ngerepotin neng teh. Manis mukanya, wih bener Ya, Pak. Ding, Dong.
Ngelihat si Neng ya, aurnya sudah beda ya. Calon pengantin ya udah sinaran. Mas, kalau Yus kayak mau lihat, wow dia mah bahagia tuh ngeliat Neng rubah. Ya, udah lah. Pak, bertambah 100 watt bercahaya. Ya, namanya juga lagi happy Om, ya Neng ya? Iya dong. Si Kemot mah beruntung dapat Neng, Neng mah musibah dapat Kemot. Mama, tagihan terus ini mau nunggu kapan? Nggak enak nih kita nyusul yang udah tua-tua nih. Ya, betul. Hah? Om Dang Dingdung kapan? Udah mending Asdula dibubarin aja. Ini personilnya satu udah jadi tukang ledeng nih Mario Bros. Iya kamu lagi di. Mot, kita teh mau pisan nyusul, tapi nggak ada yang mau nyusulin kitanya, Gimana tuh ya? Gitu. Udah atuh jangan bercanda terus, ditampi, mangga. Oh, makasih teh. Saya udah habis 2 tadi. Tapi kalau boleh nambah sih ya. Saya dulu. Oh, sekali 2 Wong. Ini kan udah pada kumpul ya, Bah. Udah diomongin masalah pernikahannya si Neng sama si Mondi. Rencananya teh pernikahan mau di mana? Mau di lapangan bola, di stadion, apa di stasiun? Abah, nikahan bukan nonton bola. Nggak bisa di Abang stasiun. mah serius kalau Neng minta stadion, Abah usahain stadion Jalak Harupat dibuka. Abah, atuh yang serius, Abah. Buat kabupaten. Sekabupaten datang kawin Neng. Serius, Bah. Nah, bentar. Itu serius nih, Bah. Kalau misalkan yang jadi nikah, ngomong-ngomong nih, buat yang jadi pagar bagusnya siapa? Ah iya, pagar bagusnya nanti pakai baju bola juga. Siapa ya? Tadu. Maksudnya Om Dang Dingdung nih? Siapa lagi atuh? Ya. Abah bentar ya. Kalau misalkan Om Dang Dingdung itu bukan jadi pagar bagus, tapi jadi pagar betis. Karena betisnya kayak talas Bogor ya. Mendingan sekalian aja ya. Pakai baju ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Non udah datang. Tuh, Tante Farah udah nunggu dari tadi. Iya, aku kesana ya, Bi ya. Iya, Surti biasa ke belakang. Ya ampun, Tante apa kabar? Baik, Reva. Tante tumben banget tiba-tiba datang ke rumah kayak gini. Iya, tadi kebetulan Tante Farah lihat kamu di pinggir jalan sama Rocky. Terus Tante lihat muka kamu kayak sedih banget. Jadi Tante mutusin ke sini karena mungkin kamu lagi butuh teman cerita. Itu kayaknya itu deh. Pasti Tante ngeliat aku waktu aku lagi di jalan tempat kejadian Boy meninggal. Oh, jadi itu benar tempat kecelakaannya Boy ya? Iya. Aku tuh biasanya nggak pernah mau lewat tempat itu, Tante. Aku selalu berusaha buat menghindar deh. Karena setiap kali aku kesana, terus aku ngeliat tempat kejadian itu, aku pasti kayak keinget sama Boy. Dan itu tadi pertama kalinya aku lewatin jalan itu lagi setelah kejadiannya Boy. Jujur aja, ini semua juga berkat Kak Rocky. Kak Rocky tuh yang menguatkan aku, bikin aku jadi lebih tenang buat bisa lewatin jalan itu. Tapi sekarang kamu nggak apa-apa kalau ngelewatin situ lagi? Ya, alhamdulillah sih Tante udah nggak terlalu berat kayak waktu awal-awal. Dan ini juga kan karena ya Kak Rocky udah banyak nasehatin aku juga sih. Setelah aku pikir-pikir, ya kalau aku mau move on aku harus bisa ngelewatin jalan itu juga. Maksudnya cuma gara-gara ngelewatin jalan itu aku jadi takut atau parno ya kan? Iya bener juga Rev. Alhamdulillah kalau gitu. Berarti Rocky sedikit ngebantu kamu. Kalau ngelewatin situ jadi nggak terlalu parno atau takut lagi kan? Iya Tante. Oh iya, gimana kalau sekarang kita ngaji lagi Rev? Karena kebetulan Tante Farah lagi free. Tapi kalau kamu gak mau juga gak apa-apa, Rev. Cuman, kalau kita lagi galau atau lagi sedih, baca surat ayat-ayat suci Al-Quran itu bisa buat bikin tenang. Iya sih Tante. Tapi Tante bener nggak sibuk kan? Maksudnya ya nggak apa-apa nih kita belajar ngaji sekarang. Gak apa-apa, santai banget. Aku lagi free kok, Rev. Yaudah, kalau gitu tunggu bentar Tante biar aku ganti baju sekaligus aku wudhu dulu. Oke.
Bentar ya Tante. Iya. Dari mana lo? Apa sih peduli lu? Sekarang lu jujur ke gua. Apa bener? Tadi lo ke rumah boy. Gue udah tahu lo pasti bakal nanya itu. Bener, lu ke rumah boy. Ngapain lu ke rumah boy? Sih, Gue belum kelar ngomong. serah lo dah yuk. Mau ngomong apa? Gue udah kecewa banget sama lo. Terlaluan kelakuan lo ini. Lu bener-bener gak bisa ngargain gue ya. Lo yang gak bisa ngehargain gue sebagai abang lo. Ngargain lo, abang gue. Ngapain gue ngehargain abang gue yang udah datang ke rumah musuh gue? Sebenarnya juga musuh gue udah mati. Terus ngapain sih lu datang ke sana, ngapain? Oke. Lo mau tahu kenapa gue datang ke sana? Gue datang silaturahmi ke orang tuanya Boy untuk minta maaf sama orang tuanya Boy. Ya, gue minta maaf sama orang tuanya Boy. Gue ngasih tahu ke orang tuanya Boy kalau gue udah pernah nyakitin anaknya. Gue udah pernah lumpuhin anaknya. Gue udah pernah buang anaknya itu ke sungai. Dan gue udah pernah buat anaknya itu hilang dari orang tuanya. Dan gue ingin minta maaf supaya hati nurani gue ini tenang. Lo paham sekarang? Karena siapa? Karena adik gue ya. Karena adik gue yang paling gue sayang. Gue jadi seperti itu. Oke? Sekarang gue masuk dulu. Minggir lo. Gak penting. Asli lu gak penting banget datang ke rumah boy minta maaf sama orang tuanya. Iya, bagi lo gak penting. Bagi gue penting. Karena lo sama gue ini bagaikan langit sama bumi. Oke? Dan gue paham situasi itu sekarang. Gue gak bisa kayak lo. Gue pengen hidup merdeka. Oke? Gak kayak lo. Yang diliput selalu dengan kejahatan, dengan aura negatif lo. Lo istirahat sekarang. Ya? Lo cemen. Iya. Emang gue cemen. Kalau gue nggak cemen, udah gue patahin leher lo sekarang. Ya. Lo tahu, ah? Kalau gue nggak cemen, udah abis lo sekarang sama gue. Iya. Cuman karena gue, sudahlah. Gue mengerti posisi lo. Gue ngerti perasaan lo sebagai adik gue dan ya udahlah, gue udah nggak bisa berkata apa-apa lagi, Rio, ya. Lagi pula orang yang lo benci juga udah nggak ada. Nggak perlu lagi lo omongin lagi. Dan cuman satu, gue pengen kasih tahu sama lo sebagai abang lo yang bodoh ini dan abang lo yang cemen ini. Gue kasih tahu sama lo. Musuh pun punya respect antar sesama musuh. Oke? Jadi gue harap sama lo, kalau lo emang masih dendam atau sama siapapun itu, lo harus tunjukin respect lo sedikit, biar lo dihargain sama orang itu, ya? Gila lo. Gua ngerespekin boy. Yang udah sempet bikin kaki gua cacat. Hah? Sekarang aja jalan gua gak normal, Bang. Beneran cacat sekarang gara-gara boy. Ya, kalau kayak gitu, berarti hal pertama yang harus lo lakuin adalah berdoa. Oke? Berdoa supaya Allah bisa nyembuhin kaki lo. Kedua, lo usaha ikhtiar untuk bergerak, berjalan. Pasti akan sembuh, gue yakin. Dan yang ketiga, paling penting nih, coba lo rubah perangai lo sedikit aja. Ya? Kasih makan apa sih lo? Woi, Bang. Gue belum kelar ngomong sama lo. Woi. Bang. Woi, gue belum kelar ngomong sama lo. Bang, buka pintunya, Bang. Rocky.